untuk filosofi yang saya selalu tanamkan ya semenjak saya bekerja itu, yang pertama adalah tentunya yang paling penting adalah integritas. Karena integritas itu bagi saya merupakan fundamental ya, pondasi bagi seseorang itu baik dia bekerja ataupun bisa berinteraksi di masyarakat. Kenapa itu menjadi pondasi? Karena memang dengan integritas ini tentu kepercayaan terhadap stakeholder, terhadap pihak ketiga, terhadap klien, atasan, bawahan, dan semua individu yang berinteraksi dengan kita itu ada di kita trust-nya, sehingga itu yang bisa membuat seseorang bisa terus eksis gitu ya, bisa terus eksis di dunia profesional. Tentunya itu integritas. Jadi membangun trust dari integritas. Yang kedua itu tentunya adalah kemampuan secara teknis, artinya pembelajaran secara terus-menerus ya, pembelajaran yang tidak ada hentinya sebenarnya. Contoh sampai sekarang pun saya sebenarnya masih sekolah lagi nih Pak. Saya saat ini masih mengambil program S3 ya untuk doktor. Nah, walaupun sebenarnya itu pendidikan itu bisa diambil bukan hanya dari akademis saja sebenarnya. Dari pekerjaan sehari-hari pun kita banyak belajar, tapi yang penting adalah bagaimana kita itu mau untuk terus mempelajari sesuatu yang baru. Nah, ini yang perlu supaya kita mengasah keterampilan kita, mengasah kemampuan teknis, dan juga tentu pemahaman secara strategik akan menjadi lebih baik untuk kita sebagai profesional. Dan yang ketiga, filosofi bagi saya adalah kita harus terus berkontribusi positif. Berkontribusi artinya berkontribusi memberikan sesuatu yang terbaik dan memberikan manfaat kepada semua pihak di lingkungan kita. Nah, ini yang membuat tentunya bolanya akan bergulir terus gitu ya, sehingga ini yang membuat tentu harapannya bolanya semakin besar dan akhirnya bisa sampai ke tujuan sesuai dengan visi misi kita. Jadi menurut saya itu 3 hal penting yang menjadi filosofi saya khususnya di dunia profesional saya saat ini. Saya background pendidikannya memang S1-nya dulu di accounting. Saya lulusan dari Universitas Katolik Parahyangan di Bandung di jurusan akuntansi. Nah, memang sama seperti jurusan-jurusan akuntansi yang pada saat itu lulus gitu ya dengan akuntansi, itu keinginannya bekerja di kantor akuntan publik. Makanya saya dari dulu mengajar di kantor publik, dan alhamdulillah waktu itu saya bekerja sebagai auditor di Arthur Andersen di dulu namanya Prasetyo Utomo & Co ya. Saya kerja di Arthur Andersen sebagai auditor. Tapi balik lagi ke filosofi saya, harus terus belajar gitu. Akhirnya saya pindah lagi ke bidang lain. Dulu tuh di Arthur Andersen tuh ada attest dan non-attest ya. Nah, saya coba ke yang non-attest-nya, artinya ke dulu namanya business service consultant, business advisory services. Tapi firmnya beda, saya pindah ke Pricewaterhouse dulu namanya. Berubah setelah itu menjadi PricewaterhouseCoopers, saya masih di sana juga. Tapi bidangnya beda, sudah bukan merupakan akuntansi, saya menjadi konsultan keuangan di corporate finance. Dulu namanya project finance and privatization. Again, karena terus ingin belajar gitu, pada saat itu juga dunia corporate finance semakin baru di Indonesia, dan banyak juga hal-hal baru dan ilmu baru di situ. Saya pindah lagi Pak, saya pindah lagi ke Ernst & Young, namanya Ernst & Young Corporate Finance gitu ya pada saat itu. Banyak sekali hal-hal yang baru, baik itu saya sebelum di PricewaterhouseCoopers mendalami dunia finance gitu ya, sampai akhirnya menjadi konsultan di Ernst & Young. Tetap sebenarnya latar belakangnya di keuangan, tapi lebih jauhnya adalah lebih ke corporate finance. Nah, dari situ saya belajar lagi, lalu saya masuk ke dunia securities atau investment bank di pasar modal. Waktu itu saya belajar, saya bekerja di foreign investment bank Jepang, Nomura. Dan setelah
berapa tahun di sana, saya tahun 2007 saya masuk ke dunia BUMN. Saya join di Bahana Sekuritas, waktu itu di investment banking. Jadi sebenarnya perjalanan saya itu semuanya melulu di finance gitu ya, baik di accounting maupun corporate finance, investment banking, ya dunia-dunianya di situ aja gitu kan ya. Lalu saya masuk ke real sector, baru saja saya menjadi CFO atau Direktur Keuangan di sebuah perusahaan publik di Indonesia selama 2 tahun yang listed gitu ya di pasar modal. 2 tahun di sana, saya kembali lagi ke Bahana Sekuritas dan akhirnya saya menjadi direktur utama di PT Bahana Sekuritas sampai sebelum saya join di Taspen, itu sampai dengan tahun 2019 di Bahana Sekuritas. Lalu 2020 ini saya join di Taspen. Nah, baik lagi selama berapa puluh tahun saya berkecimpung di dunia keuangan atau finance. Di Taspen ini uniknya, saya pertama kali join itu sebagai direktur SDM dan IT. Jadi again di sini adalah sebagai akuntan atau sebagai seorang profesional di bidang keuangan, kita harus mau belajar suatu hal yang berbeda, walaupun sebenarnya itu related. Jadi yang penting adalah kemampuan pemikiran strategi kita, gitu ya. Saya masuk di situ SDM dan IT, suatu hal yang baru, tapi bagi saya itu suatu hal yang menarik. Dan akhirnya posisi saya terakhir di Taspen ini sebagai Direktur Perencanaan dan Aktuaria. Perencanaan juga satu hal yang tentunya bisa dikaitkan dengan keuangan juga tentunya, tapi sudah lebih luas lagi, banyak hal-hal yang sifatnya general dan strategik. Jadi strategic management lebih penting di situ. Dan saya membawa juga aktuaria, di mana saya melihat bahwa ilmunya sebenarnya dasarnya sama gitu ya, dari dasar ilmu keuangan gitu. Tapi aktuari ini kita melihat dari angle yang berbeda. Again, ini suatu hal yang baru bagi saya, tapi bagi saya ini suatu pembelajaran. Kenapa di dalam filosofi saya itu selalu bilang bahwa dalam bekerja ini memang pembelajaran yang tidak pernah henti. Dan pasti akan ada banyak lagi hal-hal baru gitu. Termasuk saat ini di dunia digital tentunya banyak sekali yang harus dipelajari dan itu satu hal yang baru dan memang menjadi kewajiban kita atau harus menjadi passion kita, willingness kita untuk terus mempelajari sesuatu yang baru, bukan hanya di dunia keuangan tapi lebih ke arah yang lebih strategik. Yang pertama mungkin balik lagi ke filosofi saya. Yang pertama tentunya menjadi pondasi ya, jadi fundamental. Jadi fundamentalnya adalah tentunya integritas dan kepercayaan. Integritas itu memang untuk membangun trust. Itu penting. Kalau misalnya adik-adik kita itu tidak membangun integritas, ya sampai di situ saja gitu ya, nggak bisa kemana. Karena kepercayaan itu penting bagi kita untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, tentu dengan pembelajaran terus-menerus ini adalah keahlian teknis harus menjadi penting ya. Keahlian teknis itu menjadi suatu hal yang wajib dimiliki oleh seorang yang ingin berprofesi di bidang apapun, termasuk di bidang keuangan. Nah, CA ini sebenarnya chartered accountant ini bagi saya merupakan suatu media atau sarana bagi profesional gitu ya yang akan bekerja di bidang keuangan, di mana akan terjadi terus-menerus proses pembelajaran setelah terus-menerus, sehingga tentunya keahlian teknis akan menjadi keunggulan bagi seorang profesional tersebut ya. Jadi yang kedua itu keahlian teknis, yang ketiga tentunya dengan semakin lamanya bekerja, semakin banyak experience yang didapat, strategic thinking juga menjadi suatu hal yang penting. Jadi seorang accountant, seorang chartered accountant, seorang financial profesional itu tentunya harus memiliki pemikiran yang strategis. Kenapa? Karena kita harus bisa melihat tren, harus bisa melihat perkembangan, harus bisa beradaptasi
dan harus bisa melihat sesuatu yang lebih gitu ya dari sekedar numbers di dalam keuangan, tapi itu menjadi suatu hal yang bisa strategik bagi perusahaan. Makanya kalau kita bisa bilang bahwa ini kan salah satu bentuk strategic financing gitu ya, strategic finance atau misalnya strategic finance untuk bisa melihat figur atau postur dari sebuah perusahaan. Nah, yang keempat itu tentunya bagi saya ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Jadi itu tadi seseorang dengan pengalaman yang semakin banyak, penting adanya fleksibilitas dan adaptabilitas untuk bisa terus bergerak gitu ya, untuk sebetulnya bergerak memenuhi gitu ya perkembangan dunia saat ini yang juga sangat dynamic gitu ya. Yang kelima adalah teamwork. Jadi seseorang profesional tentunya harus memiliki kemampuan teamwork yang sangat baik gitu ya. Kita tidak bisa menjadi seseorang yang individualistik karena memang di dalam dunia usaha saat ini sangat penting adanya kedepannya kolaborasi. Jadi kolaborasi itu suatu hal yang penting, di mana kita nggak bisa dengan dunia yang sangat cepat berubah, kita bekerja secara individualistik. Jadi tetap harus berkolaborasi, artinya harus bisa bekerja secara teamwork. Dan interpersonal skill dalam ini adalah suatu hal yang penting juga dimiliki oleh seorang profesional. Lalu keenam adalah etika profesional yang kuat. Nah, CA itu Chartered Accountant adalah suatu sarana juga untuk membuat atau mesaranai gitu ya seseorang itu memiliki etika profesional yang kuat gitu ya, karena jelas di situ sangat di-equip gitu ya seorang CA itu untuk memiliki etika profesional yang sangat kuat. Yang ketujuh gitu ya adalah komitmen pada pembelajaran berkelanjutan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dengan dunia usaha yang terus berkembang saat ini, proses pembelajaran itu suatu hal yang wajib sifatnya, suatu keniscayaan bahwa sesuatu tuh sangat dinamik dan pasti akan sangat berubah, sehingga pembelajaran itu suatu hal yang penting bagi seorang profesional untuk terus bisa mengupgrade dirinya dan mengupdate perkembangan yang ada saat ini. Memang kalau di Taspen itu khususnya untuk yang berlatar belakang accounting dan keuangan, kami terus mengencourage itu para karyawan kami untuk dapat mengikuti atau mendapatkan CA ya, Certificate Accountant. Tujuannya tentu dengan CA kita sudah tahu standar kompetensinya, bahwa standar kompetensi sudah di-set tinggi dan pasti akan selalu update. Sehingga yang paling penting bagi kami adalah bagaimana meng-appreciate seseorang untuk menjadi CA di tempat kami gitu ya. Yang pertama tentu pengakuan dalam karir, Pak ya. Pengakuan dalam karir ini adalah bahwa seorang CA itu akan mendapatkan benefit atau kemudahan, misalnya bila kita melakukan penilaian untuk performance, individual performance. Nah, itu kita masukkan sebenarnya sertifikasi CA, sehingga ada pengakuan dalam struktur karir. Dan juga menjadi peluang untuk pengembangan karir. Kenapa? Karena dalam CA itu ada pembelajaran berkelanjutan. Kita secara reguler IAI itu mengadakan pendidikan gitu ya, sehingga seseorang CA itu pasti akan selalu update dengan perkembangan di dunia, baik di dunia finance maupun juga dunia akuntansi. Sehingga ini juga akan men-set Taspen yang selalu update juga untuk di bidang keuangan dan akuntansi. Dan juga seseorang CA ini dengan tingkat profesional tertentu, dengan tingkat kompetensi tertentu, tentunya akan kita selalu libatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang sifatnya strategik. Tentunya dengan analytical thinking yang dimiliki oleh CA, kita perlu
pendapatnya, kita perlu kontribusinya dari seorang CA untuk bisa dilibatkan dalam semua keputusan-keputusan yang bersifat strategik bagi perusahaan. Nah, ini yang tentunya akan mendorong seseorang untuk bisa belajar dan tentunya juga mendorong karirnya untuk bisa mencapai karir yang optimal bagi profesional tersebut gitu ya. Dan yang keempat tentunya keterlibatan dalam proyek-proyek yang khusus gitu. Dalam proyek-proyek khusus seperti misalnya kita ada beberapa proyek khusus yang sifatnya di luar yang sifatnya regular. Nah, itu kita libatkan CA untuk melakukan analytical baik dari sisi keuangan maupun juga financialnya. Nah, ini yang tujuannya mengencourage teman-teman kita yang berlatar belakang finance dan accounting. Tidak itu juga, bisa juga yang berlatar belakang di luar finance accounting untuk bisa mengikuti standarisasi CA supaya bisa memahami proses strategik dalam perusahaan. Dengan era saat ini ya, era digital yang berbeda gitu ya, sangat berbeda seperti mungkin kita tahu bahwa banyak bisnis-bisnis yang disebutnya itu terdisrupt gitu ya, ada disrupsi bisnis karena adanya digital. Itu satu hal yang mungkin agak berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya, di mana perubahan itu sangat bergerak sangat cepat dan itu sangat membalikan kondisi yang umum saat ini. Contoh yang harus kita antisipasi adalah AI, contohnya gitu ya. Artificial intelligence itu mungkin harus kita antisipasi ke depannya apa yang harus kita harus kita dalami gitu kan. Kita harus melihat bahwa dinamika dalam dunia usaha itu adalah satu challenge bagi kita untuk bisa berpikir lebih strategik gitu ya, harus bisa berpikir bagaimana kita bisa survive dan yang tentunya harus bisa survive di dunia yang serba dynamic ini. Jalan pertama adalah tentunya kita harus keep learning, tetap belajar. AI, kita harus tahu AI gitu kan ya, apakah ini mendisrupsi bisnis kita, itu kita harus pelajari. Dan kita harus masuk di dalam perusahaan itu, sehingga tentunya ini akan membantu kesinambungan dari bisnis kita. Dan tentu juga kita sebagai profesional juga harus mempelajari suatu dinamika di dalam suatu perubahan di dunia usaha, supaya kita pun bisa ada sustainability dari sisi profesionalisme kita. Terima kasih. Jadi again, belajar, masuk dalam dunianya, dan kita harus terlibat di dalamnya. Jadi bukan sebagai penonton, tapi harus sebagai player. Menurut saya kata kuncinya adalah berani bermimpi dan bertekad untuk meraih cita-cita. Itu aja. Karena apa? Berani bermimpi ya, untuk mencapai CA mungkin kita perlu effort gitu ya. Tapi mimpi itu penting supaya bahwa untuk mencapai sesuatu mimpi ini tentu kita harus melakukan suatu pengorbanan gitu ya, dan harus teguh dalam melakukan usaha tertentu. Harus teguh untuk mencapai tujuannya. Dan yang penting bagi teman-teman generasi muda yang ada di di Taspen, di milenial ini adalah berani untuk keluar dari comfort zone. Kadang comfort zone ini memang namanya comfort zone gitu ya, menyenangkan, tapi kadang itu juga kadang menjerumuskan juga, sehingga orang tidak mau untuk belajar. Nah, untuk membangun itu kita harus mengencourage mereka untuk mengambil CA, karena memang itu adalah step pertama seseorang untuk bisa keluar dari comfort zone, untuk belajar suatu hal yang berbeda, untuk belajar suatu hal yang lebih, untuk punya standar yang tinggi, sehingga tentunya akan bisa membawa seseorang gitu keluar dari comfort zone untuk bisa menerima tantangan, mendapatkan penugasan yang lebih gitu dari yang saat ini diterima oleh yang bersangkutan.